Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 10 Juli. Kebakaran besar terjadi di pabrik peralatan kabel ternama KSS di distrik Chiku, Tainan pukul 3.27 dini hari tadi. Saat pemadam kebakaran tiba, pabrik sudah dilalap api. Untungnya tidak ada korban luka atau meninggal. Oleh karena sedang bertiup angin barat daya, Biro Perlindungan Lingkungan Tainan mengingatkan warga di wilayah hilir angin untuk memerhatikan perlindungan terhadap polusi udara. Menanggapi kebakaran besar di pabrik seluas 4.500 meter persegi ini, pemadam kebakaran mengerahkan 25 mobil dan 49 personel, bahkan mengirimkan robot dan drone. Untungnya tidak ada operasi yang melibatkan bahan kimia di lokasi, juga tidak ada korban luka atau meninggal. Api telah terkendali, namun karena sedang bertiup angin barat daya, warga di wilayah hilir termasuk distrik Chiku dan Cali diingatkan untuk memerhatikan polusi udara dan meningkatkan perlindungan. Terpengaruh angin barat daya dan sabuk tekanan rendah pasca taifun, wilayah selatan dari Kabupaten Yunlin telah mengalami hujan lebat selama beberapa hari, terutama di kawasan pegunungan di mana curah hujannya cukup mengejutkan. Peringatan tanah longsor dan kebijakan evakuasi preventif telah diberlakukan di banyak daerah pegunungan. Sementara di kota Tainan yang terdampak parah oleh taifun, banyak tempat masih mengalami pemadaman listrik dan sekolah di 12 distrik administratif masih diliburkan pada tanggal 10. Warga memakai ember untuk menampung air hujan. Pada hari keempat bencana, separuh distrik Hopi di Tainan masih belum mendapat sambungan listrik. Khawatir rumahnya tergenang air, warga segera memakai terpal untuk menutupi atap rumah. 60户像这样子是全线的，差不多还有超过300户左右是半线的。 Setelah taifun beranjak, sabuk tekanan rendah dan angin barat daya membawa hujan lebat dalam konsentrasi tinggi di distrik Chiku. Lapangan olahraga, sekolah dasar, dan distrik Mato juga tergenang air. Kaohsiung menambah 19 zona peringatan longsor dengan sinyal kuning seiring curah hujan deras di area pegunungan. Sekitar 2.000 warga telah dievakuasi. 12 dari 13 cabang sungai di area pegunungan Kukeng mencapai level peringatan longsor dengan sinyal kuning. Kantor pedesaan telah mengevakuasi sekitar 80 warga setempat. 13条浅市溪流里面有12条已经达到黄色警戒了，那有可能到半夜会发布那个红色警戒嘛？那红色警戒一定是要强制撤离。 Tanggal 9 ada tempat parkir bawah tanah pada Taman Olahraga Tali di Taichung dilaporkan terendam banjir. Walau telah dipompa selama 15 jam, air belum surut dan masih mencapai ketinggian separuh ban. Pemilik kendaraan segera memindahkan mobil. Dinding sebuah rumah bata di Fengyuan juga ambruk tanggal 9. Untungnya sekeluarga beranggotakan 4 orang itu tidak mengalami luka. Angin barat daya dan sabuk tekanan rendah membuat cuaca di seluruh tempat menjadi tidak stabil. Hujan deras berdurasi singkat paling kentara akan terjadi di wilayah Yunlin ke selatan. Tanggal 10, CWA mengeluarkan peringatan hujan lebat, hujan deras, dan hujan sangat deras untuk 11 kota dan kabupaten. Curah hujan di area pegunungan Taitung dan Pingtung selama 24 jam berpotensi melampaui 500 mm. Asap tebal tidak henti-hentinya mengepul dari lokasi kejadian. Benda-benda berserakan di mana-mana. Sebuah restoran di Tatong Road, distrik Taoyuan, kota Taoyuan, mendadak mengalami ledakan gas kemarin malam, mengakibatkan seorang pekerja menderita luka bakar 45%. Penyebab ledakan masih diselidiki. Restoran sup kesehatan di Tatong Road di distrik bisnis stasiun Taoyuan ini mengalami ledakan gas pada tanggal 9 malam. Seorang pekerja bermarga Cian berusia 21 tahun menderita luka bakar 45% di lokasi dan segera dilarikan ke rumah sakit. Api berhasil dipadamkan tidak lama setelah petugas damkar tiba. Menurut investigasi awal, restoran ini sedang mengadakan renovasi interior dengan menggunakan waktu tutup toko. Diduga pekerja renovasi tidak sengaja meledakkan tabung gas kecil selama konstruksi, tapi penyebab pasti masih harus diselidiki dan diklarifikasi oleh tim investigasi kebakaran. Terjadi insiden warga tenggelam di perairan di bawah jembatan Guangxing di kota New Taipei pada tanggal 8 yang tidak hanya menewaskan pria korban, namun juga 2 petugas damkar yang berusaha menyelamatkannya. Insiden ini segera memicu diskusi hangat perihal kekurangan dalam pelatihan penyelamatan di atas air dan mekanisme pemadam kebakaran. Tugas damkar melakukan unjuk rasa di depan UN Eksekutif mendesak pemerintah untuk meninjau mekanisme pemadam kebakaran, memasukkannya sepenuhnya ke dalam cakupan UU Kesehatan dan Keselamatan Kerja, dan mengategorikan misi pemadam kebakaran secara khusus.
Kasus terbaliknya perahu karet dalam misi penyelamatan korban tenggelam tanggal 8 bukan cuma menyebabkan satu pria tewas, namun juga 2 petugas damkar. Departemen Pemadam Kebakaran menyatakan, walau petugas mengenakan perlengkapan standar seperti jaket pelampung selama proses penyelamatan dan telah menerima pelatihan penyelamatan jeram profesional, ada staf di barisan depan mengakui bahwa misi penyelamatan kali ini memiliki tingkat kesulitan tinggi, sehingga belum tentu dapat ditangani hanya dengan pelatihan dasar saja. 操作船艇是一件比较进阶的急流救生，能够去的可能不一定是这方面专业的。这个涡流的产生之后，水是倒流到那个水花区的，所以人会被卷进去之后，穿救生衣反复浮上来又卷下去。 Pihak damkar menyatakan, komandan menugaskan 5 petugas dalam tim penyelamatan pertama untuk memanfaatkan periode emas. Tetapi apakah kapasitas dan pelatihan profesional petugas damkar sudah memadai? Apakah mekanisme saat ini masih memiliki celah? Semua ini menjadi pertanyaan di kalangan umum. Latihan militer Han Kuang dengan durasi terpanjang dalam sejarah dimulai pada tanggal 9. Latihan ketahanan perkotaan pada hari kedua untuk pertama kali melibatkan jaringan supermarket untuk mensimulasikan pertempuran perkotaan. Sejumlah latihan dijadwalkan dilakukan di 3 toko dengan ruang bawah tanah di kota Taipei, Taichung, dan Tainan. Belasan orang berjongkok di tempat perlindungan serangan udara dengan kepala di atas tangan. Melihat ada yang pingsan, staf segera menghubungi petugas damkar untuk melakukan penyelamatan. Petugas segera menenangkan warga di dalam supermarket dan membimbing ia ke tempat berlindung yang aman. Latihan Han Kuang tahun ini meluncurkan simulasi perang di area perkotaan dan kecamatan. Jaringan waralaba supermarket PX Mart juga dilibatkan untuk pertama kalinya dalam latihan evakuasi dan simulasi pertahanan udara. Supermarket yang mengatur distribusi berbagai bahan pokok masyarakat dapat menjadi sumber pemasok utama dalam kondisi darurat. PX Mart akan merancang mekanisme distribusi bahan pokok sesuai instruksi pemerintah. 我们目前都是以企业自主来参与为主，只要跟民生服务业相关的企业，无论是食衣住行，我们都希望能够来参与。 Latihan ketangguhan pertahanan udara di perkotaan menjadi fokus utama kali ini. Ditjen Pemadam Kebakaran mengingatkan warga agar senantiasa melakukan persiapan pencegahan bencana guna mengantisipasi keadaan darurat. Pemirsa, sekian warta berita dari PTS. Kita suar lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.